Assalamualaikum. Bersama Indrawati Taruna Channel, kali ini saya akan men-share soal-soal uji kompetensi pra-PKWT Alfamart. Nah, selain soal-soalnya, tentunya juga saya akan sertakan penyelesaiannya dalam bentuk video simulasi yang selanjutnya akan dikirim atau diupload pada media atau link yang telah disiapkan oleh tim Alfamart kelas. Yuk kita langsung saja ya. Nah, salah satu ujian atau tes yang akan diberikan yaitu berupa tes praktek bisnis proses Alfamart. Tes ini merupakan ujian praktek yang harus dilakukan dan dikirimkan bukti pendukungnya berupa foto ataupun video. Nah, foto atau video tersebut dibuat oleh peserta yang diunggah atau diupload pada setiap soalnya. Masing-masing foto atau video yang diupload size-nya maksimal 8 MB dan disesuaikan dengan resolusi foto atau video tersebut. Berikut petunjuk pengerjaan soalnya. Simulasikan atau praktekkan setiap aktivitas personil toko dengan menggunakan perlengkapan yang tersedia di rumah tentunya, karena ini dilakukan secara daring di masa pandemi. Kemudian kirimkan hasil simulasi tersebut dengan cara upload video atau foto sesuai dengan instruksi yang ada pada setiap soalnya. Yang pertama soalnya yaitu kondisi di mana di sebuah toko Alfamart terdapat konsumen di area sales yang kesulitan mencari produk obat Magazero. Di samping itu konsumen ini juga kesulitan membawa beberapa item barang belanjaan di tangannya. Nah, simulasikan bagaimana cara Anda merespon kejadian tersebut dan bagaimana membantu konsumen tersebut melalui video. Upload satu video simulasi yang sudah Anda buat di media upload yang disediakan. Nah, berikut ini video contoh penyelesaian dari soal yang pertama. Aduh, obat Gaseromat di sini mana ya? Jika terdapat konsumen seperti tadi, maka yang kita lakukan adalah mengambil keranjang, lalu menghampiri konsumen dari arah depan atau samping sehingga tidak mengejutkan konsumen tersebut. Nah, selanjutnya tawarkan keranjang kepada konsumen. Permisi Bu, keranjang belanjanya. Selanjutnya, apabila kita melihat customer sedang kesusahan atau kebingungan di area sales, maka sebagai personil toko kita harus menghampiri customer tersebut dan menawarkan bantuan seperti berikut. Permisi Bu, dengan saya Tami, ada yang bisa saya bantu? Seorang customer. Oh iya, ini saya lagi cari obat Magazero, bisa tolong bantuin nggak? Baik Ibu, saya bantu. Ini Ibu, silahkan, ini obat Magazeronya. Perlu kita ketahui, dalam menawarkan bantuan kepada customer, kita juga harus memperhatikan bagaimana reaksi konsumen saat kita menawarkan bantuan kepada mereka. Nah, apabila customer kita menerima tawaran kita dengan reaksi yang baik, maka kita harus sesegera mungkin membantunya. Namun, apabila customer menerima dengan reaksi yang tidak baik, maka kita cukup mengucapkan, baik Ibu, terima kasih. Apabila Ibu butuh bantuan saya, silakan panggil saya Tami. Terima kasih Ibu, senang melayani Anda. Yang kedua, simulasikan melalui video bagaimana standar pelayanan transaksi kasir di Alfamart. Silahkan menggunakan item barang dagangan yang tersedia di rumah, karena ini ujiannya dilaksanakan secara daring atau dari rumah, untuk dijadikan sebagai bahan simulasi transaksi. Upload satu video saja melalui media unggahan yang disiapkan. Nah, berikut salah satu contoh penyelesaian dari soal nomor 2. Selamat pagi Ibu, dengan saya Tami. Ada lagi tambahan belanjanya Ibu? Ada kartu member Alfamart-nya Ibu? Baik. Atas nama Ibu Rosmawati Ibu ya, poinnya sudah 18.700.
isi pulsanya Ibu sekalian. Ini Sweetie bronze pens ukuran XL Ibu ya, isi 26 plus 2. Sekalian beli kurmanya Ibu, mumpung lagi ada promo, beli 2 gratis 1. Baik Ibu ya. Ibu ini belanjanya mau bayar cash, debit atau kredit Ibu? Cash Ibu ya. Total belanjanya 170.800 Ibu ya. Dapat potongan dari produk kurma. Uangnya saya terima 200.000 Ibu ya. Ini kartu member, barang belanjaan dan kembaliannya Ibu ya. Terima kasih, saya Tami sedang melayani Anda. Silakan datang kembali. Yang ketiga, jelaskan melalui satu video bagaimana proses penerimaan barang dari supplier BKL di toko. Upload videonya melalui media upload yang tersedia. Nah, berikut salah satu contoh penyelesaian dari soal nomor 3, yaitu video bagaimana proses penerimaan barang dari supplier BKL yang ada di toko. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses penerimaan barang dari supplier BKL. Nah, pertama adalah supplier mengirim produk yang dipesan dari toko, yang diorder dari toko. Yang kedua adalah melakukan pengecekan barang yang dikirim dengan barang fisik atau fisik barang dengan faktur. Kita mengecek kuantitinya. Selanjutnya, kita juga menghitung jumlah barang yang ada di dalam kartonan. Setelah itu kita meresipnya di server. Nah, di server kita masuk di transaksi, terus LPB masuk. Setelah itu kita input nomor faktur dan tanggal hari tersebut, hari penerimaan tersebut. Setelah itu kita menyesuaikan jumlah kuantiti yang ada di server dengan yang ada fisik, dengan fisik barang yang ada di toko. Setelah kita melakukan tersebut, kita men-save data tersebut, lalu kita cetak menggunakan kertas 3 plate. Selanjutnya menyiapkan barang retur dan menyiapkan NRB atau nota retur barang. Nah, seperti yang barang kadaluarsa, barang rusak dari supplier tersebut, kita kembalikan kepada supplier tersebut dengan membuat nota retur barang. Nah, apabila supplier kita adalah sari roti atau paroti, maka kita harus mengembalikan keranjang roti pengiriman barang sebelumnya. Nah, setelah itu kita simpan barang dari supplier itu ke gudang, dan apabila di raknya kosong, maka kita display. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Yang keempat, simulasikan dan jelaskan melalui satu video bagaimana proses top of name manual atau konvensional yang ada di toko. Upload videonya melalui media upload yang disediakan. Nah, berikut salah satu contoh cara penyelesaian soal nomor 4 melalui simulasi video bagaimana proses stock of name manual yang ada di toko. Menjelaskan bagaimana proses stock of name secara manual. Baik, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan atau mempersiapkan peralatan SO. Apa saja peralatan SO? Yang pertama menyiapkan kertas cetak, yang kedua menyiapkan pulpen. Nah, setelah mempersiapkan kedua alat tersebut, maka kita selanjutnya mencetak KKSO atau kertas kerja stock of name. Setelah mencetak KKSO, maka kita melanjutkannya dengan melakukan perhitungan fisik. Perhitungan fisik dilakukan di area sales dan area gudang dengan melakukannya dengan cara seteliti mungkin, seteliti dan cepat. Setelah kita melakukan perhitungan fisik, selanjutnya kita mengentri KKSO. Nah,
dengan cara memasukkan atau menginput nomor rak pada server. Setelah itu kita masuk ke bagian utility untuk mengecek data entry SO. Setelah itu kita mengecek tanggal SO dan kita kembali lagi ke utility untuk menginput cek entry SO. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke proses SO. Proses SO yang ada pada server. Proses SO lalu tekan OK. Nah, setelah itu kita kembali pada bagian menu server tentang SO. Tentang SO kita menuju ke menu proses SO lalu tekan OK. Setelah itu kita cetak selisih pertama dan setelah itu kita print. Setelah itu kita lakukan pengecekan kembali pada area sales dan gudang untuk mencocokkan data tersebut. Setelah itu setelah kita mengecek, maka selanjutnya adalah kita kembali lagi ke server untuk mengedit SO. Setelah itu cetak selisih terakhir dari SO. Setelah jika semuanya sudah betul, kita mengfix set pada server. Setelah kita mengfix set, selanjutnya kita adjust dan setelah itu selesai dan cetak serta simpan hasil SO kalian. Nah, itulah beberapa soal dan penyelesaian uji kompetensi pra-PKWT Alfamart. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.